Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Yunan Mokobui dalam channel kesayangan Anda, Yunan Realita. Nah pemirsa, kali ini topik tentang toleransi. Opini saya, pendapat saya tentang toleransi. Nah besok itu tanggal 25 Desember saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang beragama Kristiani akan merayakan hari besar agamanya bahkan di seluruh dunia. Makanya topik kali ini ada hubungannya dengan toleransi. Urusan toleransi ini saya teringat sekali tahun 70-an, 80-an saat saya masih kecil itu di sekolah saya SD. Itu ada pelajaran PMP. PMP itu ada singkatan dari Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila. Nah, pelajaran ini sangat saya favoritkan karena berhubungan dengan pengetahuan tentang tata negara, tentang Pancasila dan kehidupan bernegara. Nah, jika ada ulangan itu pasti ada pertanyaan tentang toleransi karena di dalam pelajaran PMP itu ada materi tentang kerukunan beragama ya. Makanya ada pertanyaan tentang toleransi. Nah pertanyaan tentang toleransi ini seperti ini ya pemirsa. Nanti kita disuruh menjawab A atau B atau C atau D. Mana yang jawaban yang paling tepat. Begini contoh pertanyaannya. Jika Anda berkunjung ke teman yang berlain keyakinan, di bawah ini adalah sikap toleransi Anda. Kecuali A. Membiarkan teman Anda beribadah. B. Ikut teman Anda beribadah. C. Pergi dari teman Anda dan balik lagi setelah teman Anda selesai beribadah. D. Menunda pertemuan dan dilakukan pertemuan di lain hari. Nah dari pertanyaan itu saya nilai, saya menjawab ya. Mungkin pemirsa sudah tahu jawabannya ya. Ya pasti tentulah jawabannya adalah B. Ikut beribadah dengan teman kita. Kita itu. Nah makanya dari sini sangat terasa ya. Ternyata toleransi itu sangat simpel, sangat sederhana, sangat tidak rumit, tidak ribet. Dari pertanyaan itu dan jawaban itu kita sudah dari kecil sudah dididik bagaimana toleransi itu diterapkan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat. Apalagi pemirsa zaman itu ada istilah apa ya? Ada istilah penataran P4. Penataran pedoman P4 itu ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Nah itu benar-benar diterapkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama jika saat kita masuk sekolah, SMP, SMA, perguruan tinggi, masuk kerja, melamar kerja atau bahkan jadi PNS atau masuk Polri, TNI itu penataran P4 sangat penting, diwajibkan diikuti oleh setiap warga masyarakat Indonesia waktu itu. Makanya sudah pasti di dalam P4 itu atau PMP itu pasti mengenai toleransi itu benar-benar diajarkan dari kita masih kecil sampai kita dewasa itu. Makanya waktu itu kehidupan bernegara dalam kehidupan beragama itu, kerukunan beragama itu sangat terasa banget. Bagaimana kehidupan kita itu bertetangga dengan agama lain dan saling menghormati tanpa harus mengganggu satu sama lain, tidak pernah terjadi waktu itu ya. Jadi kehidupan toleransi itu benar-benar terasa banget waktu itu tahun 70-an, 80-an waktu saya masih kecil waktu itu.
Terutama di daerah saya ya, waktu itu kalau ada perayaan hari besar agama lain, kita berkunjung ke apa tetangga, teman-teman, kita disuguhi kue-kue enak. Dikasih makanan yang enak-enak, kalau waktu kita masih kecil dikasih amplop ya, ampau namanya. Ada duit 100 rupiah gitu. Itulah keunikan-keunikan toleransi zaman dulu itu. Jadi benar-benar terasa banget kehidupan, kerukunannya sangat terasa banget. Nah, zaman dulu itu juga itu tidak ada kabar-kabar yang mengenai keributan, terutama kejadian bom atau di pengerusakan ibadah di tempat lain, tidak ada pernah terjadi. Benar-benar aman deh jika setiap ada perayaan Natal begitu ya, atau perayaan agama lain, tidak ada pengerusakan tempat ibadah, tidak ada bom, tidak ada apa-apa pokoknya. Pokoknya lancar semua apa yang dilakukan oleh agama lain jika dia merayakan perayaan hari besar agamanya. Nah, dan ini yang penting pemirsa, zaman dulu itu tidak pernah terdengar itu orang berjilbab nyanyi lagu rohani, atau tidak pernah terdengar orang Kristiani selawatan, tidak pernah ada terjadi. Pokoknya semua melakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak dicampur adukkan bagaimana agama ini tidak pernah dicampurkan. Masing-masing punya tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing menjalankan ibadahnya dan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Makanya waktu itu benar-benar rukun banget dan luar biasa banget kehidupan beragama kita waktu itu. Semoga akan berlanjut sampai sekarang ya, insya Allah. Dan pemirsa, sangat disesalkan beberapa waktu lalu itu ada pengerusakan, bahkan bom bunuh diri di tempat-tempat ibadah lain. Itu sangat saya sesalkan. Kenapa terjadi itu? Padahal negara sudah menjamin kehidupan beragama, terutama di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 2, yaitu berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agamanya dan kepercayaannya. Itulah jaminan negara terhadap kehidupan beragama. Makanya kenapa sih kita harus mengganggu ketertiban, mengganggu perayaan agama lain, dan kenapa kita tidak fokus dengan agama kita yang kita anut sendiri, Pak? Karena di Islam sendiri itu diterapkan bagaimana menjaga persaudaraan sesama Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama bangsa, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan sesama manusia, ukhuwah insaniyah. Nah, itulah indahnya Islam, bagaimana Islam itu memahami bagaimana penerapan persaudaraan di tengah kehidupan bernegara itu. Makanya mohon para teman-teman kita Muslim atau agama lain selain Kristiani, sekarang besok itu ada perayaan agama Kristiani ya, makanya kita harus menjaga bagaimana mereka biar bisa beribadat aman, tentram, damai, nyaman. Kita wajib menjaga, wajib jangan mengganggu, wajib jangan membuat onar, membuat kerusakan di tempat ibadah. Bahkan kita harus melindungi bagaimana mereka itu beribadat biar lancar, tidak terganggu oleh apapun. Itulah kehidupan yang saya dambakan, saya harapkan seperti dulu, indahnya kerukunan seperti dulu. Saya berharap agar teman-teman kita dimanapun Anda berada, jangan sama sekali kita mengganggu ibadah mereka, jangan sama sekali kita membuat keributan atau apapun. Hormatilah mereka sesuai dengan
bunyi undang-undang pasal 29 ayat 2 itu. Tahu kan? Nah, tadi. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadahnya sesuai agamanya dan kepercayaannya. Itu makanya indah kan orang Indonesia, indahnya Islam. Islam sudah menjamin semua persaudaraan itu, baik sesama manusia, sesama bangsa, sesama Islam. Oke, itulah opini saya, pendapat saya tentang toleransi agar di kemudian hari bisa ditiru oleh anak-anak kita, anak cucu kita, dan kalau bisa bagaimana ya kalau diterapkan juga P4 itu. Terserah pemerintah memberi kebijakan seperti apa ya. Yang penting negara ini, negara kita, bangsa Indonesia kita tetap rukun, damai, tentram, dan saling menghormati satu sama lain. Saya Muhammad Yunan melaporkan dari Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.